Halo dan selamat bergabung kembali teman-teman netizen atau warganet yang merupakan pecinta, penggemar dan juga penggila olahraga sepak bola serta yang merupakan viewers, subscribers dan juga supporters dari channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru hari ini teman-teman, saya ingin memberikan review dari pertandingan English Premier League antara Manchester City versus Leeds United yang berakhir dengan skor 7-0 untuk kemenangan Manchester City. Kekalahan ini merupakan kekalahan terbesar untuk Leeds United di era Premier League dan kemenangan ini merupakan kemenangan terbesar untuk Manchester City di musim ini. Sebelumnya kita tahu Manchester City menang telak lawan Norwich dengan skor 5-0, menang telak lawan Arsenal dengan skor 5-0 dan ini adalah kemenangan telak ketiga untuk Manchester City. Sedangkan untuk Leeds United terlihat bahwa kesulitan dari para pemain Leeds itu adalah dalam urusan bertahan karena tim ini telah banyak kemasukan gol di awal musim, bahkan musim lalu Leeds merupakan satu-satunya tim papan tengah yang kemasukan lebih dari 50 gol. Jadi memang terlihat jelas bahwa strategi dari Bielsa yang mengandalkan permainan menyerang tidak diimbangi dengan urusan bertahan yang solid. Sedangkan dari Manchester City, tim ini kan sudah punya balance of play yang selalu saya jelaskan bahwa balance of play itu adalah keseimbangan dalam urusan menyerang dan juga dalam bertahan. Dan terlihat bahwa untuk sementara City merupakan salah satu tim produktif selain Liverpool tapi defense-nya solid sekali. Baru kemasukan 9 gol. Nah, jadi ini adalah bukti bahwa cara bertahan yang benar dan baik juga merupakan salah satu kekuatan dari tim untuk menjadi juara di English Premier League yang juga bisa teman-teman perhatikan dari musim ke musim tim yang menjadi juara di Premier League itu punya pertahanan yang solid. Sedangkan kita lihat juga di pertandingan ini bahwa para pemain City itu tidak berhenti untuk menyerang terus-menerus sehingga mereka bisa mencetak total 7 gol. Jadi terlihat para pemain pengganti juga yang masuk tetap memberikan konsistensi permainan dari Manchester City sehingga memang tim ini bisa menang dengan skor yang telak. Nah, ini sesuatu yang sulit loh teman-teman, karena biasanya pemain pengganti itu masuk kan belum tentu bisa tune in dengan permainan. Tapi terlihat para pemain yang dari awal bermain dan juga para pemain yang masuk sebagai pemain pengganti itu sama bagus permainannya. Jadi memang Manchester City juga punya materi pemain yang merata. Nah, dari gol-gol yang tercipta juga teman-teman bisa perhatikan bahwa gol-golnya itu mengandalkan teamwork. Jadi memang passing game, positioning play, dan juga pressing yang dilakukan oleh para pemain City yang merupakan konsep permainan dari Pep Guardiola itu berjalan secara normal dan sempurna di pertandingan dini hari tadi. Saya siarankan pertandingan ini di SCTV teman-teman dan saya jelaskan sebelum pertandingan dimulai bahwa City itu paling suka lawan tim yang mengandalkan strategi menyerang. Karena dengan demikian mereka juga bisa melakukan transisi dari bertahan ke menyerang secara cepat dan beberapa kali gol tercipta dari transisi tersebut. Leeds United memang tidak ada salahnya juga kalau mau main menyerang lawan Manchester City, tapi mereka perlu pahami juga bahwa City punya pemain-pemain yang kreatif, yang bukan saja bermain di tengah tapi juga di depan. Dan terlihat bagaimana para pemain City itu mencetak gol dengan mengandalkan kecerdasan mereka juga dalam urusan melakukan pergerakan tanpa bola. Jadi walaupun skor akhirnya adalah 7-0, tapi terlihat para pemain City itu bekerja keras teman-teman ya. Saya ingin sekilas saja menjelaskan bahwa Manchester City ini adalah tim yang memang tidak akan tinggal diam ketika memang mereka sudah unggul dengan skor yang telak. Ya, mereka akan terus menyerang di pertandingan lawan Manchester United juga mereka terus menyerang, tetapi mereka hanya bisa mencetak 2 gol. Saya ingin dulu membahas line up dari kedua tim teman-teman. Yang pertama adalah dari Manchester City, kita lihat Ederson, John Stones, Ruben Dias, Laporte, Zinchenko, di tengah ada Rodri, ada Silva, ada Mahrez, De Bruyne, Jack Grealish dan Phil Foden. Kali ini Phil Foden yang main sebagai false nine, ada De Bruyne di belakangnya, ada Grealish, ada Mahrez. Grealish memang belum banyak mencetak gol, but in this game he played well. Dia pemain yang paling banyak dilanggar, mencetak 1 gol. Kemudian dari Leeds memang ada pemain-pemain inti yang bermain di depan cedera seperti Rodrigo dan juga kita tahu Bamford. Kemudian Calvin Phillips juga yang tidak bisa bermain di tengah, tapi Bielsa menurunkan pemain yang sama ya, seperti di pertandingan lawan Chelsea, yaitu Daniel James, Harrison, Roberts, Rafinha, Forshaw, Stuart Dallas yang mencetak 2 gol di pertandingan di Etihad musim lalu saat Leeds menang dengan skor 1-2, Junior Firpo, kemudian Llorente, Ayling, Shackleton, dan juga Mailer. Nah, terlihat dari jalannya pertandingan tuh para pemain City ya sudah coba untuk mencetak gol cepat kan. Dalam 6 menit awal tuh
sudah ada 2 peluang dari Grealish dan juga kemudian dari Bernardo Silva ya. Tapi memang sulit ya dua pemain itu untuk mencetak gol. Yang pertama karena memang Mailer cukup baik melakukan penyelamatan. Yang kedua Bernardo Silva tidak tenang sehingga shootingnya itu off target. And then Foden bisa mencetak gol, luar biasa nih pergerakan dari Rodri ya, skill individu. Foden memanfaatkan bola liar. Grealish mencetak gol, menerima umpan yang akurat dari Mahrez, lihat tuh umpannya melengkung gitu. Kemudian De Bruyne mencetak gol ya setelah proses kerjasama dari Ruben Dias, kemudian ada Phil Foden diberikan ke Rodri dan Rodri memberikan terupas, lihat pergerakan tanpa bola dari De Bruyne dan dia bisa mencetak gol yang indah. And then kita lihat di babak kedua Daniel James ditarik keluar, Gelhardt dimainkan, pemain yang mencetak gol lawan Chelsea, tapi tetap tidak bisa berkutik teman-teman, karena saya melihat bahwa para pemain City itu pintar merebut bola di lini tengah. Jadi itu yang dinamakannya pressing. Pressing itu dilakukan untuk merebut bola dari kaki para pemain tim lawan agar para pemain tim lawan itu tidak bisa merancang serangan yang rapi. So Mahrez bisa mencetak gol keempat. Umpan diberikan oleh pemain pengganti Gundogan yang sebetulnya musim lalu adalah top scorer, tapi kali ini memulai pertandingan dari bangku cadangan. Kemudian De Bruyne bisa mencetak gol juga, umpan dari Gundogan, luar biasa Gundogan terlibat ya dalam 2 gol tersebut. John Stones bisa mencetak gol dan kemudian Nathan Ake mencetak gol setelah dia menerima umpan dari Phil Foden, jika saya tidak salah itu dari corner. Total mencetak 7 gol dan secara statistik yang saya perhatikan di 25 menit jalannya pertandingan saja, City sudah punya ball possession sebesar 94%. Artinya apa? Tim ini mengandalkan pressing untuk juga menguasai jalannya pertandingan, bukan hanya untuk merebut bola dari kaki para pemain tim lawan. Nah, jika kita bandingkan Manchester City, kita lihat ya, mereka berada untuk sementara di peringkat nomor 1. Total telah mencetak 40 gol, hanya kemasukan 9 gol. Sedangkan tim sekota lainnya, Manchester United yang berada di peringkat nomor 5, masih berada di papan atas, tapi baru bisa mencetak 26 gol teman-teman dan kemasukan 24 gol. Nah, saya perlu menjelaskan apa artinya statistik ini. Terlihat jelas kan dari City bahwa mereka produktif dan juga solid karena mereka sudah punya keseimbangan. Tapi dari MU kan belum ada. Ya bisa mencetak gol tapi juga terlalu banyak kemasukan gol. Memang dalam 2 pertandingan terakhir MU tidak kemasukan gol, betul kan? Lawan Crystal Palace dan kemudian lawan Norwich. Tapi kan yang diperlukan juga adalah gol yang banyak agar MU itu bisa memenangi pertandingan dan juga bisa membenahi selisih gol mereka sehingga mereka bisa mendapat positioning yang bagus. Kita tahu juga selisih gol akan berpengaruh nanti. Jadi memang kita lihat bahwa apa yang dilakukan Pep Guardiola selama bertahun-tahun sekarang coba dilakukan oleh Ralf Rangnick di Manchester United. Memang saya selalu katakan bahwa pelatih baru itu membutuhkan waktu, tapi kalau pelatih yang sudah memahami peta kekuatan di Premier League, maka pelatih tersebut akan bisa cepat melakukan perubahan yang instan. Tetapi karena memang Ralf Rangnick ini pengalaman pertamanya di Premier League, maka tentu dia membutuhkan waktu dan Rangnick membenahi sektor paling lemah di Manchester United. Sebetulnya sektor paling lemah itu bukan dalam urusan membangun serangan atau juga mencetak gol teman-teman, meskipun baru mencetak 26 gol. Tapi sektor paling lemah di Manchester United itu adalah di pertahanan. Nah, jika pertahanan ini tidak difokus untuk dibenahi, maka pressing game ini tidak akan efektif. Karena pressing game itu seperti yang saya katakan juga, untuk merebut bola dari kaki para pemain tim lawan agar para pemain tim lawan itu sulit untuk membangun serangan. Nah, di 2 pertandingan Ralf Rangnick di Premier League, terlihat pressing game itu sudah efektif. Tapi dari segi passing dan juga positioning play dari para pemain. Nah, ini yang perlu lagi difokuskan oleh Ralf Rangnick agar Manchester United itu bisa bermain dengan keseimbangan yang memang dibutuhkan agar bisa memenangi pertandingan secara konsisten. Contohnya ketika Manchester United lawan Leeds United ya, kan City juga sudah lawan Leeds ya. MU menang dengan skor 5-1, betul, skor telak juga. Bruno mencetak hat-trick. Ada Mason Greenwood, ada Fred juga yang mencetak gol. Tapi teman-teman lihat bahwa dari segi permainan sebetulnya Leeds juga tidak buruk. Bahkan ball possession tuh Leeds lebih unggul. Nah, total passing juga yang saya lihat dari statistik dan juga pada saat saya nonton pertandingan tersebut kan di awal musim itu. Nah, para pemain Leeds tuh lebih akurat passing-passingnya. Ya kenapa? Karena positioning dari para pemainnya tuh rapi. Mereka bergerak ke ruang yang terbuka. Nah, ini yang belum terbentuk di permainan Manchester United. Memang banyak yang sekarang mulai mengatakan bahwa Ronaldo sentris. Saya pikir bukan Ronaldo sentris. Ronaldo tuh melakukan pergerakan tanpa bola agar pemain lain juga bisa mencari ruang. Sehingga bola juga bisa diberikan ke pemain lainnya. Tapi itu kan belum bisa dilakukan oleh para pemain MU. Sehingga Ralf Rangnick itu masuk untuk bisa meningkatkan level permainan dari Manchester United. Bukan saja dalam urusan melakukan pressing. Kalau hanya pressing merebut bola, ya nanti gimana caranya untuk menyerang dan mencetak gol. Tapi memang terlihat di
awal karirnya bersama Manchester United, Rangnick ini lebih fokus dalam urusan melakukan pressing agar para pemain Manchester United itu menjadi lebih solid lagi di lini tengah, karena seperti di pertandingan lawan City dan juga pertandingan-pertandingan lain City, mereka tuh selalu menguasai lini tengah, sulit untuk para pemain tim lawan untuk melewati lini tengah dari City, seperti juga yang dirasakan oleh para pemain Chelsea, sehingga City bisa menang di kandang Chelsea dengan skor 0-1 pada saat itu. Walaupun kalah di final Liga Champions, tapi City secara permainan memang lebih baik daripada Chelsea di pertandingan final tersebut. So ini yang kita tunggu nanti ya, bagaimana Manchester United yang sekarang dengan pelatih barunya yang akan coba untuk mengoptimalkan pressing game, nanti juga saya pikir akan masuk ke tahap passing dan juga positioning agar Manchester United itu juga bisa mengejar ketertinggalannya dari tim-tim lain yang berada di top 4. Saya pikir ya sekarang ketika sudah menjelang tengah musim, maka target dari Manchester United itu adalah untuk lolos ke Liga Champions, karena tentu sulit untuk bersaing dengan tim-tim lain di atas yang memang sudah mendapatkan konsistensi dalam permainan, kecuali nanti tim-tim tersebut mengalami fase yang buruk sehingga mereka sulit untuk meraih kemenangan. Tapi untuk saat ini terlihat itu sesuatu yang mustahil, karena baik Liverpool dan juga City serta Chelsea punya materi pemain yang merata dan juga skuad yang dalam. Tinggal kita tunggu nanti bagaimana perkembangan yang bisa dilakukan oleh Rangnick, karena tentu saya ingin bahwa kedua tim asal kota Manchester ini juga kembali bersaing di papan atas seperti yang mereka lakukan sebelum-sebelumnya. Dan kita tahu juga Mourinho sempat membuat juga Manchester United bersaing di papan atas, tapi akhirnya juga gagal menjadi juara. But I think Ralf Rangnick punya kesempatan yang baik ketika sekarang sudah terlihat jelas dia bisa membenahi permainan defensif dari MU. Sekarang tinggal dia fokus bagaimana caranya menyerang dan juga mencetak banyak gol seperti yang sekarang bisa dilakukan oleh City, oleh Liverpool dan juga oleh para pemain dari Chelsea. So we wait for the next matches of English Premier League. Yang sayangnya bahwa pertandingan antara Brentford dan juga Manchester United ditunda. Kalau enggak, kita bisa kembali melihat permainan dari para pemain Manchester United dengan pelatih barunya Ralf Rangnick. So terima kasih banyak kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan analisa saya di konten terbaru ini. Silakan bagi teman-teman yang punya pendapat lain, opini lain, atau juga punya komentar-komentar yang lainnya, bisa memberikan komen sekalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.